belum difermentasi kayak gini. Kalau bisa fermentasi itu kayak gini itu sudah wow, mantap. Halo sahabat Panen TV, kembali lagi di Panen TV, media informasi pertanian untuk panen lebih maksimal. Nah, kembali lagi di episode 3 konten kita, yaitu ngobrol bareng petani. Nah, di sini saya sedang berada di lahan milik Mas Bro yang kemarin sudah kita wawancarai di episode 1 ngobat. Nah, kenapa di lahan Mas Bro lagi? Tentu karena loncang itu sedang mengalami kesulitan dalam mempertahankan hasil panen. Nah, sedangkan lahannya Mas Bro bisa kita lihat loncang umur 50 memiliki karakteristik yang sangat baik. Dimana dalam tahun ini Mas Bro belum sama sekali mengalami kegagalan. Dan insya Allah dari hal yang saya lihat di sini, kemungkinan tidak akan mengalami kegagalan. Maka dari itu perlu untuk kita mengulik lebih dalam lagi, karena kemarin kita sudah singgung beberapa tips dari Mas Bro, tapi tentu masih banyak tips yang perlu kita dalami lagi. Maka dari itu kita harus melihat dan mewawancarai beliau lebih dalam lagi. Maka dari itu ikuti keseruannya di konten ngobat kali ini. Ayo ikuti saya. Nah, sahabat Panen Raya, di sini kita sudah berada di tempat rahasianya dari Mas Bro. Ini tempat rahasia di mana beliau mengusahakan bahwa tanamannya menjadi tanaman yang selalu terbaik. Nah, di sini semua rahasianya. Maka dari itu, walaupun hujan menerpa, kita tetap lihat gimana atau apa sih yang bisa membuat tanaman Mas Bro selalu sehat. Ayo. Nah, sahabat Panen Raya, kita sedang berada di tempat rahasianya dari Mas Bro. Ini adalah kunci kesuksesan Mas Bro selama ini. Nanti kita tanya-tanya ke Mas Bro ya. Apa sih kiat-kiatnya, kenapa harus membangun tempat seperti ini dan gunanya seperti apa? Kita tanya-tanya ke Mas Bro. Nah, Mas Bro, Iya. di video pertama kemarin itu kan banyak yang tanya terkait dengan pembuatan pupuk dan sebagainya. Ini kan salah satu hal mendasar yang membuat pembeda dari petani lain. Salah satunya kan di belakang kita ya Mas Bro. Iya, ya. Itu pupuk yang sudah difermentasi. Nah, pertama kali Mas Bro fermentasi itu seperti apa tuh Mas? Ya, pertama fermentasi itu ya gimana ya? Kok bisa tiba-tiba fermentasi padahal yang lain kan nggak pernah fermentasi toh, Pak? Oh, iya, ya, karena kan kalau yang lain kan intinya kan mau apa namanya? Kita kilat lah. Nah, intinya kan mau kilat, beli dari penjual pupuk langsung dipakai. Kalau saya kan lain lagi, itu harus difermentasi biar menjadi yang seperti itulah. Ya, betul. Ini Mas Bro, dari Mas Bro sendiri menggunakan fermentasi itu dari tahun berapa tuh Mas Bro? Kira-kira itu tahun 2017. 2017 sudah menggunakan pupuk fermentasi. Iya. Nah, berarti kan di 2016 ke bawah Mas Bro belum pakai? Belum. Nah, itu ada perbedaan nyata nggak Mas Bro? Wih, banyak itu. Kalau perbedaannya itu
lebih banyak. Yang difermentasi sama yang enggak itu lebih banyak. Kalau yang fermentasi jauh lebih sehat ya Mas Bro? Lebih sehat, tanah ya lebih netral. Jadi bisa untuk pembenahan tanah, memperbaiki sifat kimia tanah ya Mas? Iya, iya, memang. Penggunaan pupuk fermentasi. Nah, memang itu sejalan dengan studi yang banyak dilakukan peneliti, karena memang faktor dari pupuk yang belum matang atau masih panas itu kan dia membuat tanaman lebih gampang terkena penyakit ya Mas? Iya, emang kalau itu memang karena kan masih banyak penyakitnya lah. Ceritanya itu ya banyak kimia yang belum mati gitu kan, jadinya bermasalah di tanah. Betul Mas Bro. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, mungkin bisa diceritakan Mas Bro, sedikit di spill ya Mas Bro tentang cara memfermentasi pupuk kandang Mas Bro. Oh gitu ya, kalau caranya fermentasi itu ahlinya itu enak, seluruhnya itu enak semua, tapi tinggal karena kan membutuhkan tenaga. Ya kan, tenaganya itu enggak sebentar loh. Itu kalau satu truk itu kan membutuhkan 1 hari. Mempeluangkan waktu 1 hari untuk bisa jadi fermentasi. Gitu. Untuk fermentasinya biasanya menggunakan bakteri apa Mas Bro? MP4. MP4? Iya. Ditambah apa lagi? Udah itu aja, udah cukup sama air. Oh, kan, gitu. MP4 sama air gula ya Pak? Ya. Nah, itu difermentasi selama berapa lama Mas Bro untuk bisa sampai matang tidak berbau? Ini kita di belakang kita adalah pupuk kandang, tapi kita tidak merasa risih atau kita tidak merasa bau karena memang sudah terfermentasi dengan sempurna teman-teman. Makanya bisa untuk pandangan teman-teman semua, kalau tanamannya mau sehat ya bisa difermentasi seperti itu. Iya. Untuk fermentasinya sampai berapa lama Mas Bro? Itu kalau yang mau cepat, intinya kan kalau fermentasi kan lama waktunya, tapi kalau cepat sudah nggak bau itu 20 hari sampai 25 hari sudah bisa dipakai. Oh, berarti sebenarnya kalau untuk pengolahan lahan dan sebagainya, kita bisa meluangkan waktu 1 bulan sebelum itu untuk ya menyimpan ini dan menfermentasi pupuknya ya Mas? Iya, betul. Nah, itu salah satu hal yang sulit dilakukan petani, kan kadang pingin yang instan ya Mas? Iya, semua petani, tapi kan enggak, nanti ini tanahnya gini gitu kan, semua petani kan belum memasuki dalam bidang kayak gitu. Berarti belum terlalu mengamati kebutuhan tanah, nggih? Iya. Jadi yang dilakukan petani biasanya kan tanamannya ada gejala apa baru ditangani. Padahal sebenarnya biang utamanya ya dari tanah itu mungkin. Iya, Mas, terutama itu memang dari tanah. Itu terutama itu. Kalau pupuk kan kalau sudah memang udah mati kan, antara bakteri itu sudah nggak pengaruh lah, ya. Bisa berjalan normal langsung diserap tanaman. Iya, memang. Nah, mungkin Mas Bro masih menggunakan pupuk nitrogen Mas? Masih. Di umur berapa Mas penggunaan pupuk nitrogen dari Mas Bro? Itu kalau itu tuh umur 40-an lah. Oh, jadi enggak di awal? Enggak di awal, itu 40 ke atas. Untuk itu susulan ya. Untuk mengejar pertumbuhan. Ya, mengejar pertumbuhan. Nanti kalau sudah umur 70 ke atas itu sudah enggak pakai lagi. Ya, sudah berhenti. Ya. Berarti kalau dari pengamatan Mas Bro, penggunaan pupuk nitrogen atau kimia di awal itu berbahaya Mas Bro? Iya, berbahaya. Karena kan batang belum kuat, gitu kan. Akarnya juga belum kuat, itu kan bisa menyebabkan layu. Jadi efek. Betul Mas Bro, siap. Nah, itu salah satu hal yang luar biasa dari Mas Bro. Iya. Beliau ingin meluangkan waktu untuk melakukan fermentasi. Iya. Nah, selain itu Mas Bro,
kalau dari segi tanaman kan memang bagus Mas Bro. Iya, iya. Dari segi harga. Ah, Nah, dari segi apa? Biaya itu ada perbedaan nggak Mas Bro? wah banyak perbedaan Mas. Kenapa itu Mas Bro? Kok ada perbedaannya? Ya, Biar petani juga bisa mulai mau untuk mencoba. ya nanti kalau bisa petani-petani lain bisa mempresentasi kayak gini, bisa nanti kan tahu sendiri perbedaannya kayak apa. Itu bisa. Kalau nanti saya bilang kayak gini, kalau belum yang melakukan kayak gini sendiri, kan, ya. Nah nanti bilangnya saya, oh itu orang mengada-ada, itu kan. Tapi kalau sudah memang petani-petani bisa kayak gini, insya Allah ya, nanti tahu sendiri perbedaannya mungkin kayak apa. Perbedaan paling ketara itu di pas perawatan ya Mas Bro. Perawatan terutama. Jadi ya, terkait dengan penyakit ya, penanggulangan penyakit itu sangat berbeda nih Pak. Berbeda itu. Jauh lebih hemat ya. Karena bisa tanahnya sudah netral, jadi bisa mengurangi penggunaan obat-obat untuk penanggulangan. Iya, karena penyakitnya memang sudah sedikit. Sudah sedikit ya. Ya betul Mas Bro. Nah, itu salah satu kelebihan utama dari fermentasi. Nah, selain itu Mas Bro, untuk hariannya Mas Bro menggunakan obat apa toh Mas? Selain dengan ini, kan pasti tetap 1-2 pasti ada penyakit yang masuk toh Mas Bro. Oh iya ya, berarti setiap harinya saya pengobatannya itu setelah umur 45 hari kan baru mulai ngobat. Ya kalau saya itu memang kalau dari nol itu kalau pengobatan itu jarang. Ya paling-paling kalau nggak ada penyakit, intinya ulat apa itu jarang memang. Tapi kalau sudah 50 ke atas itu memang saya sudah pakai rutin pengobatan ya. Kalau ulat itu saya memang setiap harinya KQT itu harus. Oh, KQT ya Mas? Iya, KQT. Karena memang kadar kandungan bahan aktifnya cukup tinggi ya. Cukup tinggi ya. Ini kalau masalah apa ini tepungan lah kalau di sini. Oh ya. Tepungan. Konsep ya. Itu sudah kemarin Masnya bawakan mantra itu memang mantra biru. Mantra biru memang oke, mantap memang. Ya, jadi itu setiap harinya pakai itu biar mengatasi ada embun bulu. Itu memang bisa cukup. Ya. Untuk ketahanan mantra sendiri Mas cukup bagus. Wah, memang luar biasa Mas. Kalau mantra itu ya kemarin Mas Purbo sudah ngecek di lahan itu. Sekarang aja saya itu pengobatan sudah hampir 8 hari. 8 hari enggak diobat. Tapi itu berkat ada mantra itu memang wah, sudah membantu saya memang mantap. Ya. Jadi dari segi keawetan di tanaman sendiri itu cukup awet ya Mas? Cukup awet memang. Memang mantra itu termasuk mangkosep generasi terbaru, makanya ya. Untuk kualitasnya cukup sangat bersaing dengan kompetitor ya Mas? Iya, emang sudah masuk dalam petani. Kalau yang belum tahu karena ini kan belum banyak pengeluaran mantra itu harus coba dulu daripada saya bilangnya itu wah ini orang gitu kan, biar semua orang mencoba apa hasilnya mantra gitu. Siap betul Mas Bro. Jadi seperti itu. Untuk ulat Mas Bro biasa menggunakan KQT wajib ya Mas? Wajib kalau itu, karena kan itu pertama kalau saya yang mengatasi itu cuman telur kan. Kalau telur ulat nggak ada itu sudah pengobatan ringan. Jadi untuk KQT sendiri memang dia kan bahan aktifnya metomil, memang dikhususkan untuk telur ulat dan ulat kecil ya Mas Bro. Iya, jadi memang bisa untuk merontokkan telur-telur itu ya Mas. Iya. Nah itu salah satunya pemirsa, salah satu yang bisa dilakukan selain menggunakan pupuk fermentasi yang bagus, itu bisa menggunakan mangkosep dengan kualitas yang baik dan obat perontok telur ulat dengan kualitas yang baik. Salah satunya adalah mantra dan KQT. Itu bisa dijadikan referensi buat teman-teman petani semua supaya bisa mendapatkan kesuksesan. Iya. Nah, untuk Mas Bro sedikit tanya-tanya. Ini
pertama bertemu saya kan di Juli 2023 ya Mas. Iya, iya. Ini Iya. sudah hampir setahun. 1 tahun. Perkembangan yang saya lihat di kebunnya Mas Bro kan sudah hampir 4 kali panen ya Mas. Iya, ya 4 kali bulan gitu. lagi panen ya Mas. 1 bulan lagi udah panen lagi. Nah, itu bisa diceritakan Mas Bro. Pernah merasakan kegagalan selama 1 tahun ini Mas Bro? Padahal hujannya luar biasa. Ini kita syuting aja lagi hujan deras ya Mas Bro. Itu bisa diceritakan Mas Bro. Yaitu alhamdulillah nih berkat ibaratnya bertemu sama Mas Purbo sudah hampir 1 tahun ya. Ini alhamdulillah belum pernah lah. Ibaratnya ya kalau sedikit-sedikit ya ada, tapi kan belum pernah sampai kegagalan 50% itu alhamdulillah ya belum pernah ini. Padahal di luaran sekarang rata-rata untuk tingkat keberhasilannya cuma 50% ya Mas. 50%. Yang tadinya biasanya 4 ton bisa jadi cuma 1,5 sampai 2. 1,5-2 ton. Nah, itu kan sangat merugikan bagi petani karena memang cuaca sangat tidak mendukung ya Mas. Iya, iya. Nah, itu adalah kelebihan yang sangat utama dari proses fermentasi pupuk. Jadi tanahnya sudah baik sehingga dari air pun dia bisa menyerap dan lepas dengan baik ya Mas. Iya ya memang. Jadi memang kadar serap dari pupuk ini kan luar biasa. Iya memang. Kalau sudah difermentasi memang kayak gitu. Tuh lihat aja di sana ada sedikit itu tanaman kan nggak ada pengendapan air di lubang-lubang gitu kan. Memang kalau sudah difermentasi kayak gitu lain sama yang belum. Ya, jadi kalau memang sudah fermentasi itu tanah menjadi lebih humus atau amoh ya Mas. Kalau bahasa kita lunak lah. Lunak ya. Jadi kan banyak kasus di mana ketika kita melakukan mulsa ya, tutup mulsa, bedengan ditutup mulsa itu biasanya tanahnya bisa sampai kering itu ya Mas. Kering ya. Karena terlalu banyak kimia atau pupuk kandangnya juga belum matang, itu sangat berpengaruh ya Mas Bro. Iya memang itu 100% berpengaruh itu. Makanya, ya contohnya inilah, ini sudah difermentasi kan biasanya kalau yang belum fermentasi kan lalat banyak. Ya. Ini termasuk kalau sedikit. Ini kan ya sedikit ada. Karena memang sudah musimnya, jadi wajar. Gitu. Tapi kalau dari yang saya lihat memang luar biasa sekali Mas Bro, effortnya dengan mau untuk melakukan fermentasi, malah ujung-ujungnya ada pemangkasan dari biaya ya Mas. Iya memang. Walaupun memang di awal kita pasti melakukan investasi bangunan dan membeli pupuk secara 2 kali lipat berarti ya Mas Bro, untuk di awal ya. Di awal ya. Tapi untuk hasilnya karena penggunaan obatnya juga berkurang, maka akan meminimalisir biaya produksi ya Mas. Iya. Itu sangat luar biasa. Beliau termasuk orang yang sangat saya kagumi karena apa? Yaitu beliau mau menerapkan ilmu yang sebenarnya semua orang juga tahu ilmu itu, tapi kadang kita maunya yang instan. Makanya teman-teman mulai bisa belajar untuk melakukan fermentasi sedikit-sedikit, setengah lahannya dilakukan fermentasi, dibandingkan dengan yang lahan biasa, itu ada perbedaannya atau enggak ya Mas Bro? Iya kayak gitu memang. Ya semua teman-teman harusnya ya bisalah ibaratkan mengimbangkan gitu. Sekarang umpamanya saya punya setengah roll gitu kan, berarti kan nanti yang 4 kilo plastik saya fermentasi, yang 4 kilo ya coba yang fermentasi itu nanti gimana dilihat perbedaannya Mas Bro. Karena yang saya lihat ya Mas Bro juga sudah melakukannya dari 2017 sampai sekarang, dan itu alhamdulillah jarang adanya kegagalan ya Mas. Dibanding tahun 2016 wah kalau itu memang udah karena belum tahu. Iya, betul. Jadi memang kita harus dalam bertani, tanah itu kan kuncinya ya Mas. Jadi harus memperbaiki tanah untuk bisa
Jadi kalau tanahnya ya bagus, insya Allah Bagus, penanganan tanamannya juga lebih mudah ya Mas. lebih mudah, lebih enak lah. Nah, itu teman-teman panen raya, jangan sampai kita sudah berusaha maksimal tapi dari awal ternyata kita sudah melakukan kesalahan yang fatal. Makanya kita buat video ini untuk edukasi teman-teman kalau fermentasi itu lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Iya memang. Ini salah satu maestro daun bawang atau loncang bahasa bahasa lokalnya loncang ya. Ini salah satu maestronya yang sama sekali belum pernah merasakan kegagalan di tahun ini. Harganya juga nggak pernah gagal ya Mas Bro. Alhamdulillah. Nah, sekarang memang luar biasa karena permintaannya banyak tapi barangnya sedikit. Makanya Iya. akhirnya harganya selalu mahal. Karena cuacanya memang luar biasa, nggak bisa diprediksi dari tahun-tahun sebelumnya ya Mas Bro. Iya, memang nggak bisa mendukung nih cuacanya. Makanya yang bisa kita usahakan salah satunya ya memperbaiki unsur hara tanaman, unsur hara tanah, dan memperbaiki tingkat keasaman tanah itu cukup vital ya Mas. Vital ya memang. Nah itu salah satunya. Jadi terima kasih sekali atas Mas Bro yang sudah mau membagikan rahasia ya Mas. Iya. Ini termasuk sebenarnya rahasia umum ya. Tapi ini adalah salah satu bukti nyata kalau penggunaan fermentasi dan pengobatan secara rutin dengan obat yang tepat itu bisa menghasilkan panenan yang luar biasa ya Mas. Iya, yang bisa maksimal lah Iya. gitu. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman di konten ngobat episode ketiga ini bersama Mas Bro lagi, karena memang masih banyak hal yang bisa kita gali, bisa kita cari dari Mas Bro ini. Oh. Karena Mas Bro juga orangnya cukup senang untuk berbagi. Ya, biar semua merasakan Iya, itulah. betul. Biar, Tapi itu juga seleksi alam ya Mas Bro. iya, Walaupun sudah banyak informasi terkait dengan fermentasi, pun pasti ada yang belum mau untuk mencoba. Makanya kebanyakan kayak gitu karena kan kalau fermentasi itu kan ribet lah. ribet ya. Kalau orang lain yang bilang tuh ribet, wah masa kayak gitu, wah tinggal gini aja udah gitu kan. Iya. Itu Betul, kan betul, nggak betul. bisa mengamati tanahnya nanti ke depannya gimana kan nggak tahu. Nah, itu mungkin sedikit tips dari Mas Bro terkait dengan penggunaan pupuk kandang yang terfermentasi ya, khususnya itu dapat mengurangi tingkat kegagalan dalam panen. Karena di awal tanahnya sudah sangat mendukung ya Mas Bro. Mendukung ya. Nah, mungkin itu untuk sahabat Panen Raya TV. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ke depan teman-teman Panen Raya TV juga bisa mengimplementasikan penggunaan pupuk fermentasi dan menggunakan produk-produk yang berkualitas seperti produk-produk dari Panen Raya. Mungkin itu Mas Bro, terima kasih sekali. Oh iya ya Mas Purbo. Atas waktunya. Ke depan semoga kita masih bisa untuk berkolaborasi lagi ya Mas Bro. Terima kasih. Terima kasih sekali. sekali.